Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan diberkahi. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Tulis juga nama dan asal kota kalian di kolom komentar ya. Sekarang kita mulai ke ceritanya. Pagi itu, kabut tipis masih menyelimuti desa. Udara dingin turun perlahan dari perbukitan, menutupi jalan tanah yang sempit dan rumah-rumah kayu yang berdiri berjauhan. Desa itu terlihat sama seperti dulu, tenang, sederhana, dan seolah tidak berubah sejak bertahun-tahun lalu. Sebuah mobil hitam perlahan memasuki jalan desa. Rodanya mengangkat debu halus yang melayang sebentar di udara, sebelum kembali jatuh ke tanah. Mobil itu terlihat sangat kontras dengan suasana desa yang sederhana. Mengkilap, bersih, dan jelas bukan milik orang desa. Di dalam mobil itu, seorang pria muda duduk diam sambil memandang keluar jendela. Namanya Raka. Jas biru rapi membungkus tubuh tegapnya, rambutnya tersisir rapi dan jam mahal melingkar di pergelangan tangannya. Ia terlihat seperti orang penting yang sedang dalam perjalanan bisnis, bukan seperti pemuda desa yang dulu sering berlari tanpa alas kaki di jalan tengah ini. Namun, di balik penampilannya yang rapi dan berkelas, wajahnya menyimpan kelelahan yang dalam. Matanya sedikit sayu seperti seseorang yang sudah lama tidak benar-benar beristirahat. Selama perjalanan dari kota hingga masuk ke jalan desa, ia hampir tidak berbicara. Ia hanya memandang keluar jendela, melihat sawah, pohon, dan rumah-rumah lama yang dulu sangat ia kenal. 7 bulan lalu, ia meninggalkan desa ini hanya dengan satu koper kecil dan mimpi yang terlalu besar untuk orang seperti dirinya. Banyak orang desa menganggap kepergiannya hanya angan-angan anak muda yang ingin sukses di kota atau di luar negeri. Tidak ada yang benar-benar yakin ia akan berhasil. Namun Raka pergi tanpa banyak bicara. Ia tidak membawa banyak uang, tidak punya kenalan penting, dan tidak punya jaminan masa depan. Ia hanya membawa tekad dan keberanian untuk mencoba hidup yang lebih besar dari desa kecil ini. Selama 7 bulan itu, hidupnya berubah sangat cepat. Ia bekerja hampir tanpa istirahat, membangun usaha dari nol, jatuh bangun, gagal, mencoba lagi, hingga akhirnya keberuntungan seperti datang di waktu yang tepat. Usaha kecilnya berkembang cepat, jauh lebih cepat dari yang pernah ia bayangkan. Sekarang ia kembali bukan sebagai pemuda desa biasa. Ia kembali sebagai orang yang berhasil. Tetapi semua keberhasilan itu tidak pernah membuatnya melupakan satu orang. Ibunya. Wanita yang selama ini tinggal sendirian di rumah kayu tua di ujung desa. Wanita yang selalu mengantarnya sampai jalan setiap kali ia berangkat sekolah. Wanita yang selalu berkata bahwa ia tidak perlu menjadi orang kaya, yang penting ia menjadi orang baik dan pulang dengan selamat. Raka masih ingat hari ketika ia pergi 7 bulan lalu. Ibunya berdiri di teras rumah, mencoba tersenyum meskipun matanya basah. Tidak ada pesan tentang uang, tidak ada pesan tentang kesuksesan. Ibunya hanya berkata, "Jaga diri baik-baik dan pulanglah dengan selamat." Mobil hitam itu akhirnya melambat ketika memasuki jalan terakhir menuju rumahnya. Raka menarik napas panjang sambil melihat jalan yang sangat ia kenal. Pohon besar di kejauhan mulai terlihat berdiri tinggi seperti penjaga lama yang tidak pernah pergi. Dada Raka tiba-tiba terasa hangat. Ia akhirnya pulang. Mobil hitam itu akhirnya berhenti tepat di depan rumah kayu tua di ujung desa. Mesin mobil dimatikan, dan suasana langsung berubah menjadi sangat sunyi. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada suara orang berbicara, hanya suara angin pelan yang melewati halaman. Rumah itu masih sama seperti yang diingat Raka. Rumah kayu sederhana dengan cat yang mulai pudar, beberapa papan dinding terlihat sedikit miring dimakan usia, dan atap seng yang dulu sering bocor masih terpasang di tempat yang sama. Tidak ada perubahan besar. Waktu seolah berjalan sangat lambat di tempat ini. Raka membuka pintu mobil dan turun perlahan. Sepatunya menyentuh tanah halaman yang sedikit lembab oleh embun pagi.
Ia berdiri beberapa saat di samping mobil, menatap rumah itu tanpa bergerak. Rumah yang sangat ia kenal. Rumah tempat ia tumbuh, rumah yang selalu ia ingat kemanapun ia pergi. Ia menarik napas panjang. Aroma tanah desa, rumput liar, dan kayu tua langsung mengingatkannya pada masa kecil. Pada pagi-pagi ketika ibunya menyapu halaman. Pada sore hari ketika ia pulang bermain dengan baju penuh tanah dan dimarahi dengan suara lembut. Tanpa sadar, Raka tersenyum kecil. Dalam bayangannya, ibunya pasti akan keluar dari pintu depan sebentar lagi, kaget melihat mobil di depan rumah, lalu menutup mulutnya karena tidak percaya melihat anaknya pulang tanpa memberi kabar. Ia bahkan sudah membayangkan akan memeluk ibunya dan mengatakan bahwa semuanya akan berubah sekarang. Rumah ini akan diperbaiki. Ibunya tidak perlu hidup susah lagi. Namun beberapa menit berlalu. Tidak ada pintu yang terbuka. Tidak ada langkah kaki dari dalam rumah. Tidak ada suara ibunya memanggil namanya. Raka mulai mengerutkan dahi. Ia menoleh ke sekeliling halaman. Rumput liar terlihat lebih tinggi dari yang ia ingat. Pagar kayu di samping rumah bahkan terlihat mulai roboh di beberapa bagian. Halaman itu terlihat seperti jarang dirawat. Suasana terasa terlalu sepi. Biasanya, bahkan dari jalan depan rumah, ia sudah bisa mendengar suara panci dari dapur atau suara sapu yang digesekkan ke tanah. Ibunya selalu bangun lebih pagi dari siapapun. Namun sekarang, tidak ada apa-apa. Hanya angin yang berhembus pelan, menggoyangkan daun-daun pohon besar di depan rumah. Suara gesekan daun itu terdengar pelan seperti bisikan yang tidak jelas. Perasaan aneh mulai muncul di dada Raka. Ia menatap pintu rumah kayu itu lama sekali. Entah mengapa, untuk pertama kalinya sejak ia pulang, ia merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres di rumah ini. Raka akhirnya melangkah masuk ke halaman rumah. Koper hitam masih berada di tangannya, namun langkahnya terasa lebih pelan dari biasanya. Rumput liar tumbuh cukup tinggi hingga menyentuh ujung sepatunya. Beberapa bagian pagar kayu di samping rumah sudah miring dan hampir roboh, seperti sudah lama tidak diperbaiki. Ia berhenti sebentar di tengah halaman dan menatap rumah kayu tua itu. Cat dindingnya semakin pudar, beberapa papan terlihat mulai lapuk, dan jendela kayu di samping rumah tampak sedikit terbuka. Semua terlihat sama, tetapi sekaligus terasa berbeda. Seperti rumah yang masih berdiri, tetapi sudah lama kehilangan kehidupan di dalamnya. Raka berjalan menuju pintu depan. Tangannya perlahan menyentuh gagang pintu kayu yang sudah kasar dimakan usia. Ia mendorongnya pelan. Pintu berderit panjang saat terbuka. Suara itu terdengar sangat jelas di tengah keheningan. Raka melangkah masuk ke dalam rumah. Ruang tamu kecil itu masih terlihat sama seperti dulu. Kursi kayu tua masih berada di tempatnya. Meja kecil di sudut ruangan masih tertutup taplak lama, dan di atas meja masih ada cangkir enamel yang biasa dipakai ibunya untuk minum teh. Semua barang masih ada, namun tidak ada orang. Rumah itu terlalu rapi untuk rumah kosong, tetapi terlalu sunyi untuk rumah yang ditinggali seseorang. "Ibu?" panggil Raka pelan. Suaranya terdengar asing di telinganya sendiri, karena tidak ada jawaban. Suara itu hanya memantul pelan di dalam rumah kecil itu lalu menghilang. Ia berjalan ke arah dapur. Kompor kecil masih di tempatnya. Panci tergantung di dinding. Namun tidak ada nasi yang dimasak, tidak ada air yang mendidih, tidak ada tanda-tanda seseorang sedang beraktivitas pagi ini. Raka lalu melangkah ke kamar kecil di samping rumah. Pintu kamar terbuka sedikit. Ia mendorongnya pelan dan melihat ke dalam. Kosong. Ranjang masih rapi, selimut terlipat, lemari kayu tertutup. Tidak ada ibunya dimanapun. Perlahan perasaan dingin mulai menyelimuti hati Raka. Bukan dingin karena udara, tetapi dingin karena keheningan yang terasa tidak wajar. Rumah ini seharusnya tidak sesunyi ini. Ia kembali berjalan keluar rumah dan berdiri di teras. Matanya menyapu halaman, pohon besar di depan rumah, pagar kayu dan jalan desa yang masih sepi.
Perasaan aneh mulai tumbuh di dalam dadanya. Perasaan bahwa sesuatu telah terjadi saat ia tidak ada di desa ini. Raka berdiri di teras rumah, matanya perlahan menyapu halaman yang sunyi. Tidak ada tanda-tanda ibunya di dalam rumah, tidak ada suara dari dapur, tidak ada jejak aktivitas pagi seperti yang biasa ia lihat sejak kecil. Keheningan itu terasa aneh, terlalu aneh untuk rumah yang selalu hidup setiap hari. Tanpa sadar, tatapannya berhenti pada satu tempat. Pohon besar di depan rumah. Pohon itu sudah ada sejak ia kecil, bahkan mungkin sejak sebelum ia lahir. Batangnya besar dan tua, kulit kayunya kasar dan berwarna gelap. Akar-akarnya muncul dari tanah seperti ular yang membeku, menyebar ke segala arah di halaman. Dulu, pohon itu adalah tempat favoritnya bermain. Ia sering memanjat cabangnya, duduk di atas sambil tertawa ketika ibunya memanggil dari teras rumah. Pohon itu selalu terasa seperti bagian dari rumah mereka. Namun pagi itu, pohon itu terasa berbeda. Raka tidak tahu apa yang berbeda, tetapi ada sesuatu yang membuatnya terus menatap ke arah sana. Perasaan tidak nyaman perlahan muncul di dalam dadanya, seperti firasat yang datang tanpa alasan yang jelas. Angin berhembus pelan, membuat daun-daun pohon itu bergesekan dan menimbulkan suara berbisik yang samar. Cabang-cabangnya bergerak perlahan, bayangannya jatuh di tanah halaman yang ditumbuhi rumput liar. Raka menyipitkan mata, mencoba melihat lebih jelas ke arah batang pohon itu. Ada sesuatu di sana. Awalnya ia mengira hanya bayangan cabang atau kain yang tersangkut. Namun, semakin lama ia melihat, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang tidak seharusnya berada di batang pohon itu. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Tanpa sadar kakinya melangkah turun dari teras rumah. Langkahnya pelan, seolah ia tidak ingin suara langkahnya terlalu keras. Matanya tidak pernah lepas dari pohon itu. Satu langkah. Lalu satu langkah lagi. Semakin dekat bentuk itu mulai terlihat lebih jelas. Sesuatu yang tergantung di batang pohon. Sesuatu yang tidak bergerak, hanya bergoyang pelan mengikuti arah angin. Perasaan dingin mulai merayap dari punggungnya ke seluruh tubuh. Tangannya yang tadi santai di samping tubuh kini mulai terasa tegang. Nafasnya perlahan menjadi lebih berat. Ia terus berjalan mendekat. Dan saat jaraknya tinggal beberapa langkah dari pohon besar itu, Raka akhirnya melihat dengan jelas apa yang ada di sana. Nafasnya langsung terhenti. Di batang pohon itu, sebuah tubuh tergantung lemah. Awalnya, mata Raka seperti menolak memahami apa yang ia lihat. Bayangan itu terlihat samar di antara batang pohon yang gelap dan cahaya pagi yang masih tertutup kabut. Namun semakin ia menatap, semakin jelas bentuknya. Seorang wanita. Tubuhnya bersandar pada batang pohon besar. Tidak berdiri, tidak juga jatuh sepenuhnya. Seolah-olah ditahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Raka melangkah satu langkah lagi. Dan di saat itu, semuanya menjadi jelas. Rantai. Rantai besi besar melilit tubuh wanita itu dari dada hingga kaki, mengikatnya kuat ke batang pohon. Mata rantainya tebal dan berat, tampak kasar dan dingin, seperti rantai yang biasa digunakan untuk menahan sesuatu yang tidak boleh lepas. Kain yang dikenakan wanita itu sudah lusuh dan kotor. Warnanya pudar, sebagian tertutup debu dan tanah. Rambutnya yang memutih jatuh menutupi sebagian wajahnya yang tertunduk. Tubuh itu tidak bergerak, hanya sedikit bergoyang mengikuti hembusan angin. Raka berhenti. Kakinya seperti kehilangan tenaga untuk melangkah. Tangannya yang memegang koper perlahan melemah, hingga koper itu terlepas dan jatuh ke tanah tanpa ia sadari. Dunianya seakan berhenti. Matanya perlahan naik, mencoba melihat wajah wanita itu lebih jelas. Jantungnya berdetak keras, begitu keras hingga memenuhi seluruh kepalanya. Setiap detik terasa sangat lambat. Lalu wajah itu terlihat. Pucat, diam, tidak berdaya. Namun sangat ia kenal. Raka tidak bernafas untuk beberapa saat. Seluruh tubuhnya membeku, pikirannya kosong, seolah otaknya menolak menerima kenyataan yang ada di depannya. Itu ibunya. Wanita yang selalu ia ingat dengan senyuman hangat. Wanita yang menunggunya pulang. Wanita yang ia janjikan akan ia bahagiakan.
kini terikat rantai di pohon depan rumah mereka sendiri. Sebuah kenyataan yang terlalu kejam untuk dipercaya. Raka tiba-tiba berlari. Langkahnya tidak teratur, nafasnya memburu, dan pikirannya kosong. Ia tidak memikirkan apapun selain satu hal. Ibunya harus dilepaskan sekarang juga. Rumput liar terinjak di bawah kakinya. Kerikil berderak keras. Tetapi ia tidak merasakan apa-apa, selain ketakutan yang memenuhi dadanya. Ia berhenti tepat di depan pohon besar itu. Tangannya gemetar saat perlahan menyentuh tubuh ibunya. Tubuh itu lemah dan tidak bergerak. Kepalanya tertunduk ke samping, rambut putihnya menutupi sebagian wajahnya. "Ibu," suara Raka keluar pelan, hampir seperti bisikan. Ia menyentuh bahu ibunya dengan hati-hati, seolah takut menyakitinya. Tubuh itu terasa ringan dan lemah, tetapi masih hangat. Hangat itu membuat harapan kecil muncul di dalam hati Raka. "Ibu, bangun, ini aku." Suaranya mulai bergetar, namun tidak ada jawaban. Tidak ada gerakan. Raka segera memegang rantai besar yang melilit tubuh ibunya. Besi itu terasa dingin dan kasar di tangannya. Ia mencoba menarik rantai itu dengan kedua tangan, berusaha melepaskannya dari batang pohon. Rantai itu tidak bergerak. Ia menarik lebih kuat. Otot di tangannya menegang, rahangnya mengeras. Nafasnya semakin berat. Namun rantai itu tetap diam, tidak bergeser sedikit pun. Raka mulai panik. Ia mengguncang rantai itu, mencoba mencari celah, mencoba membuka lilitannya, mencoba menariknya dari batang pohon. Tangannya mulai sakit, telapak tangannya terasa perih karena bergesekan dengan besi kasar, tetapi ia tidak berhenti. Ia memukul rantai itu dengan tangannya. Sekali, dua kali, berkali-kali. Suara besi berdentang keras di halaman yang sunyi, tetapi rantai itu tetap tidak terbuka. Usahanya sia-sia. Tenaganya perlahan habis. Nafasnya terputus-putus. Tangannya gemetar dan akhirnya berhenti bergerak. Ia berdiri di depan ibunya dengan tubuh gemetar, tidak tahu harus melakukan apa lagi. Tangisnya akhirnya pecah. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan lagi. Ia menundukkan kepala, memegang rantai itu dengan tangan yang gemetar, merasa benar-benar tidak berdaya untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Siapa yang melakukan ini? Suaranya pecah oleh tangisan. Tidak ada jawaban. Hanya angin yang berhembus pelan, menggoyangkan rantai di batang pohon, menimbulkan suara logam kecil yang terdengar dingin dan menyakitkan di telinganya. Di tengah tangis dan nafas Raka yang masih tidak teratur, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari arah belakang rumah. Langkah itu pelan, berat, seperti langkah orang tua yang sudah lama hidup dan tidak lagi terburu-buru dengan apapun. Raka menoleh cepat. Dari samping rumah, seorang pria tua berjalan pelan menuju halaman. Rambutnya sudah putih seluruhnya, punggungnya sedikit membungkuk, dan ia memakai baju sederhana berwarna kusam. Wajahnya penuh keriput, tetapi matanya masih tajam. Raka langsung mengenalinya. Surya, kakeknya. Orang yang tinggal di rumah belakang sejak dulu. Orang yang jarang bicara, jarang tersenyum, tetapi selalu ada di sekitar mereka sejak Raka kecil. Dulu Raka sering merasa kakeknya adalah orang yang keras, tetapi ia tidak pernah menyangka akan melihatnya di saat seperti ini. Yang membuat Raka merinding bukan hanya kemunculan kakeknya, tetapi wajah kakeknya yang terlihat sangat tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang melihat seorang wanita tua dirantai di pohon depan rumah. Surya berhenti beberapa langkah dari Raka dan wanita itu. Ia menatap mereka berdua tanpa ekspresi. Tidak terlihat panik, tidak terlihat terkejut, tidak terlihat sedih. Hanya diam dan tenang. Perasaan marah langsung naik ke kepala Raka. Dadanya yang sejak tadi penuh ketakutan, kini berubah menjadi amarah yang besar.
Ia berdiri dan menatap kakeknya dengan mata merah dan nafas berat. "Kakek, siapa yang melakukan ini?" Suara Raka keras, penuh emosi dan putus asa. Surya tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap wanita yang dirantai itu sebentar, lalu menatap Raka kembali. Wajahnya tetap datar, seolah semua yang terjadi di halaman itu adalah sesuatu yang biasa. Beberapa detik terasa sangat lama. Lalu Surya akhirnya berbicara dengan suara pelan, datar, dan tanpa ragu. "Aku." Surya berdiri di bawah bayangan pohon tua itu, menatap tanah beberapa saat sebelum akhirnya mulai bercerita. Suaranya pelan, berat, seperti seseorang yang sudah lama menyimpan cerita yang sama di dalam dadanya. "Dulu keluarga kita bukan orang miskin, Rak," katanya pelan. Raka diam, masih berdiri di dekat ibunya yang dirantai. Tangannya masih memegang besi dingin itu, seolah takut ibunya akan hilang jika ia melepaskannya. "Kita punya tanah luas, sawah di belakang bukit itu, kebun di dekat sungai dan rumah ini dulu tidak sekecil ini," lanjut Surya. "Keluarga kita dulu dihormati orang desa." Raka menatap kakeknya tanpa bicara. Ia tidak pernah mendengar cerita ini sebelumnya. Surya menghela napas panjang sebelum melanjutkan. "Semua berubah waktu ibumu mulai percaya pada mimpi besar." Nama ibunya disebut, dan Raka langsung menoleh ke arah wanita lemah yang terikat di pohon itu. "Ibumu ingin hidup lebih besar. Katanya desa ini terlalu kecil. Katanya kita bisa jadi orang kaya kalau tanah dijual dan uangnya dipakai untuk usaha dengan orang kota." Raka mulai mengingat sesuatu. Ibunya memang pernah beberapa kali bercerita tentang usaha, tentang kesempatan, tentang hidup yang lebih baik. Namun Raka masih terlalu muda untuk mengerti semuanya. "Orang kota datang," lanjut Surya. "Mereka bicara manis, janji besar. Katanya mau bikin usaha, mau bangun pabrik kecil, mau bagi hasil. Ibumu percaya?" Suara Surya tetap tenang, tetapi ada sesuatu yang berat di balik setiap kalimatnya. Satu persatu tanah dijual, sawah dijual, kebun dijual, bahkan sebagian rumah kita juga dijual. Semua uang diserahkan ke orang kota itu. Raka mulai merasa dadanya sesak. Ia sudah bisa menebak akhir cerita ini. "Lalu orang kota itu hilang," kata Surya pelan. "Uangnya hilang. Tanahnya sudah bukan milik kita lagi. Kita tidak punya apa-apa." Angin berhembus pelan melewati halaman. Rantai di pohon bergoyang sedikit dan berbunyi pelan. "Ibumu tidak bisa menerima itu," lanjut Surya. "Sejak hari itu, dia berubah." Raka menatap ibunya lama. Wanita yang dulu selalu tersenyum, kini hanya tergantung lemah dengan rambut memutih dan wajah pucat. Dia sering bicara sendiri, sering marah sendiri, kadang tertawa, kadang menangis, kadang malam-malam keluar rumah dan jalan kemana-mana tanpa arah. Surya menunduk sebentar sebelum melanjutkan dengan suara lebih pelan. Dan sejak itu, Lestari tidak pernah benar-benar kembali seperti dulu. Perubahan pada Lestari tidak berhenti sampai di situ. Setelah kehilangan tanah dan uang, sikapnya semakin hari semakin aneh. Awalnya hanya sering diam dan melamun, tetapi lama-kelamaan ia mulai melakukan hal-hal yang tidak biasa. Surya menceritakan semuanya dengan suara pelan, seolah ia sendiri masih sulit mempercayai apa yang pernah terjadi. "Ibumu sering keluar rumah malam-malam," kata Surya. "Awalnya aku kira dia hanya tidak bisa tidur, tapi lama-lama dia sering pergi ke arah hutan di belakang desa." Raka mengerutkan dahi. Sejak kecil ia memang tahu ada hutan kecil di belakang desa, tetapi ia jarang ke sana karena ibunya selalu melarangnya. "Dia sering bicara sendiri," lanjut Surya. "Kadang tertawa, kadang marah, seperti sedang berbicara dengan seseorang. Tapi di sana tidak ada siapa-siapa." Raka mulai merasakan sesuatu yang tidak nyaman di dalam dadanya. "Beberapa kali aku lihat dia membawa benda-benda aneh," kata Surya lagi. "Botol kecil, kain hitam, bunga kering, bahkan kadang tanah dari kuburan." Raka langsung menatap kakeknya. Ia tidak tahu harus percaya atau tidak,
tetapi wajah Surya terlihat sangat serius. "Aku mulai merasa ada yang tidak beres," kata Surya pelan. "Tapi dia anakku, aku tidak ingin berpikir buruk." Surya berhenti sebentar, lalu menatap pohon besar di depan rumah itu. Hingga suatu malam, dia pulang membawa sebuah kotak. "Kotak?" tanya Raka pelan. Surya mengangguk pelan. Kotak kayu kecil, tertutup rapat. Dia tidak pernah membiarkan siapapun menyentuhnya. Dia menyimpannya di dalam kamar dan sejak malam itu, semuanya berubah jadi lebih buruk. "Lebih buruk bagaimana?" tanya Raka dengan suara pelan. Surya menatap Raka lama sebelum menjawab. Malam-malam di rumah ini tidak pernah tenang lagi. Sering terdengar suara langkah di dalam rumah, padahal semua orang sedang tidur. Kadang terdengar suara benda jatuh dari kamar ibumu. Kadang terdengar dia bicara dengan suara yang bukan seperti suaranya. Angin kembali berhembus pelan, membuat daun pohon bergesekan seperti bisikan panjang. Surya menunduk pelan. "Aku mulai takut, Rak," katanya lirih. "Bukan takut pada orang lain, tetapi takut pada anakku sendiri. Dia bisa menyakitimu," kata Surya pelan. Kalimat itu menggantung di udara pagi yang dingin. Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri diam di depan ibunya yang masih terikat pada batang pohon tua itu. Rantai besi melilit tubuh wanita tua itu, membuatnya terlihat begitu lemah dan tidak berdaya. Raka menatap wajah ibunya lama sekali. Ia melihat rambut yang sudah memutih, wajah yang pucat, dan tubuh yang jauh lebih kurus dari yang ia ingat. Sulit baginya menyatukan bayangan ibunya yang dulu, wanita yang selalu tersenyum, selalu memasak untuknya, selalu menunggunya pulang, dengan wanita lemah di depannya sekarang. Apapun yang terjadi di masa lalu, apapun kesalahan yang pernah dibuat, apapun yang telah berubah dari ibunya, itu tetap ibunya. Wanita yang melahirkannya, wanita yang membesarkannya, wanita yang menunggunya pulang entah dalam keadaan apapun. Raka menunduk pelan, lalu memegang rantai besar itu sekali lagi. Tangannya masih sakit dan lecet, tetapi kali ini ia tidak menariknya dengan marah seperti sebelumnya. Ia mencari pengunci rantai itu dengan lebih teliti di belakang batang pohon. Beberapa saat kemudian, ia menemukan pengait besi besar yang mengunci rantai itu. Tangannya gemetar saat mencoba membukanya. Besi itu berkarat dan keras, tetapi setelah beberapa kali mencoba, pengunci itu akhirnya terlepas. Rantai besar itu jatuh ke tanah dengan suara besi yang berat. Suara itu terdengar keras di halaman yang sunyi, seperti menandai berakhirnya sesuatu yang panjang dan menyakitkan. Tubuh ibunya langsung terjatuh hemah. Raka dengan cepat menahannya sebelum tubuh itu menyentuh tanah. Ia memeluk ibunya erat-erat, seperti anak kecil yang takut kehilangan lagi. "Ibu, aku pulang," bisiknya dengan suara bergetar. Ibunya tidak menjawab, tetapi nafasnya masih terasa pelan di bahu Raka. Itu sudah cukup membuat mata Raka kembali basah. Surya berdiri beberapa langkah di belakang mereka. Tidak mendekati, tidak juga melarang. Ia hanya menatap mereka berdua dengan wajah tua yang sulit dibaca. Antara sedih, lelah, dan mungkin sedikit lega. Di bawah pohon tua itu, pagi yang dingin menjadi saksi sebuah keputusan besar. Bukan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Bukan tentang masa lalu yang penuh penyesalan. Tetapi tentang keberanian untuk tetap memegang keluarga, bahkan ketika semuanya sudah hancur. Tentang keberanian untuk memulai kembali dari nol. Dan untuk pertama kalinya sejak Raka pulang ke desa itu, ia tahu satu hal pasti. Ia tidak akan pergi lagi.